Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Doakan juga Bapak Ibu guru sekalian juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Kali ini Pak Wasil akan memberikan yaitu panduan tes PAS online atau tes penilaian akhir semester secara online. Anak-anak harus mengetahui bahwa tes penilaian akhir semester kali ini akan dilaksanakan secara online. Artinya tidak mengerjakan di atas kertas, namun mengerjakan secara online. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop atau komputer atau tablet, sesuai yang anak-anak punyai, yaitu menggunakan Google Form. Untuk Google Form sendiri, Bapak yakin anak-anak sudah terbiasa, karena sebagian dari Bapak Ibu guru di SMP Ma'arif juga sudah menggunakan untuk penilaian ulangan harian ataupun penilaian-penilaian lainnya. Cuma bedanya kali ini bahwa Google Form soal-soalnya tidak dibuat oleh Bapak Ibu guru, namun dibuat dan disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk dikerjakan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman secara serentak. Maka untuk itu perlu beberapa hal diketahui dan dipersiapkan. Yang pertama yaitu ketentuan umumnya. Satu, bahwa soal hanya bisa diakses sesuai dengan jadwal. Jadi nanti anak-anak akan diberikan kartu tes atau kartu ujian yang memuat nomor tes, nomor tes, nama anak-anak, asal sekolah, password, rombel, juga jadwal. Nomor tes terdiri contohnya semacam itu: 2 digit pertama, strip 3 digit tengah, strip 3 digit lagi, kemudian 1 digit. 2 digit yang pertama 04 itu adalah kode Kabupaten Sleman. Kemudian strip, kemudian 035 ini kode sekolah kita SMP Ma'arif, itu kodenya 035. Kemudian strip 039 adalah nomor urut kalian yang diurutkan dari A, dari rombel A, B, C, D dan seterusnya. Ini contoh saja. Kemudian strip 7, angka 7 terakhir itu menunjukkan tingkat atau kelas. 7 berarti artinya kelas 7. Kalau 8 berarti kelas 8. Kalau 9 juga kelas 9. Kemudian nama, kemudian asal sekolah, kemudian password. Contohnya itu D3156 rombelnya. Contoh misalnya besok kelas sekolah kita rombelnya sampai F misalnya. Kemudian jadwal ujian. Nah, ini contoh bahasa Indonesia itu tanggal 27 hari Jumat. Jamnya mulai 07.00 sampai 09. Kemudian matematika hari Jumat itu juga jam 9.30 sampai 11.30. Ini yang harus diperhatikan. Jadi mulainya ini pagi untuk hari Jumat jam 7, untuk hari-hari berikutnya itu jam 7.30. Maka anak-anak harus bangun pagi dan sudah siap. Sebelum jam 7 itu harus sudah siap di depan laptopnya atau HP masing-masing. Karena bahwa soal hanya bisa diakses pada jam-jam itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang nomor 2,
Jika siswa mengerjakan soal lebih dari 1 kali, maka nilai yang akan digunakan adalah nilai yang terbaik. Ini tidak dianjurkan, lebih baik anak-anak mengerjakan sekali saja, tapi dicermati betul sehingga anak-anak mengerjakan secara maksimal. Karena waktunya juga tidak panjang, yaitu hanya 120 menit. Jadi diusahakan benar-benar. Kemudian yang nomor 3, waktu pengerjaan sesuai dengan jadwal yang berlaku tadi. Jadi kalau sudah lewat jamnya, maka link soal sudah tidak bisa diakses. Nomor 4, link untuk menuju ke halaman tes bisa diakses melalui itu http://bit.ly/pas-sleman. Huruf kecil semua ya, ini jangan sampai salah. Atau ini http://gg.gg/pas-sleman. Ini juga huruf kecil semua. Kalau ada yang salah, misalnya pakai huruf besar, maka juga tidak akan terbuka linknya. Nah, kemudian nomor 5, kondisi sinyal atau jaringan harus bagus dan stabil agar bisa mengakses soal dengan baik dan mudah. Jadi yang nomor 5, usahakan HP-nya itu baterainya juga cukup, apalagi misalnya full, kuotanya cukup. Juga cari di tempat yang sekira mendapatkan sinyal yang bagus. Kalau pakai wifi, begitu juga ya, cari yang bagus dan sekira bisa untuk akses. Jadi perhatikan ya HP-nya, baterainya, kuotanya, sinyalnya. Kemudian yang nomor 6, ini penting sekali nomor 6. Nomor 6 itu tadi. Kok sampai jauh. Nomor 6. Nomor 6. Kok kelihatan? Ini nomor 6. Buatlah salinan atau catatan jawaban sehingga jika terjadi jaringan blank atau bermasalah, maka ketika masuk ke halaman lagi tinggal menyalin jawaban yang sudah ada. Jadi usahakan ada kertas atau buku tulis beserta alat tulisnya untuk mencatat jawaban itu. Ketika nanti ada bermasalah, kemudian kita harus masuk lagi ke link soal itu, kita sudah punya jawaban sehingga tinggal menyalin sehingga waktunya lebih cepat, sehingga tidak kehabisan waktu. Jadi ini nomor 6, disediakan buku ataupun kertas beserta alat tulisnya untuk mencatat jawaban-jawaban, sehingga ketika terjadi masalah, maka kita tinggal menyalin jawaban itu dan tidak memakan waktu lebih lama. Nomor 7, nah ini juga penting, diusahakan tidak melakukan refresh halaman karena akan kembali ke awal dan data jawaban tidak tersimpan. Nah, apalagi ini, jadi kalau ketika sudah mulai mengerjakan soal, jangan di-refresh, karena nanti akibatnya akan mengulang dari awal lagi dan jawaban yang tadi sudah diklik itu tidak akan tersimpan.
Nah, kalau masih ada backupnya atau cadangan berupa catatan, maka kemudian akan lebih membantu. Kemudian nomor 8, pastikan mengerjakan soal sampai dengan nomor terakhir dan kemudian mengklik submit atau kirim. Jadi harus dikerjakan semua sebisa mungkin. Nomor 9, pastikan ada notifikasi data ujian Anda sudah masuk. Ketika mengklik submit atau kirim, nanti akan muncul notifikasi itu. Jadi kalau memang benar-benar sudah mengklik itu, nanti akan muncul itu. Nah, ini nomor 10. Jika tombol next atau berikutnya nanti dalam mengerjakan soal tidak muncul, harap diupdate browsernya. Nah, nomor 11, browser yang direkomendasikan adalah Google Chrome, baik itu di laptop maupun di HP Android. Jadi buka Google Chrome dan diupdate dulu, diusahakan diupdate dulu. Nah, ini saya contohkan saja, misalnya kita buka Play Store. Untuk mengupdate itu buka Play Store, kemudian klik ketik Chrome. Ini Chrome misalnya. Nah, kalau di situ ada update, maka diklik dan diupdate dulu sampai selesai. Ini kebetulan kalau punya saya sudah update sehingga tidak muncul tulisan update. Tapi kalau di situ muncul update atau perbaharui, ya harus diperbaharui. Kalau sudah, ya tinggal buka saja. Klik buka. Nah, kita praktekkan saja contohnya. Untuk memasuki halaman soal tes PAS ini, maka ketik tadi http://PAS Sleman. HTTP-nya bisa nggak usah ditulis, langsung aja bit.ly /PAS Sleman, kemudian di enter. Nah, ini halamannya. Jadi yang kelas 7 ini ada tes uji coba pertama ini ya. Oh ya, nanti akan ada uji coba tanggal 21 dan tanggal 24. Ini yang pertama, uji coba pertama tanggal 21 Sabtu besok. Yang ini tanggal 24. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengani yang belum hidup linknya. Ini diklik tidak bisa. Ini kalau diklik juga belum waktunya. Nah, coba misalnya. Nah, maaf, tes belum dimulai. Nah, ini karena ini akan bisa dibuka nanti pas jadwalnya, yaitu tanggal 21. Kita kembali saja. Nah, oh ya. Nah, kita ambil contoh yang uji coba untuk operator. Kita misalnya kelas 7 aja. Nah, ini sebagai gambaran saja nanti. Nah, kelas 7. Ada pilihan, pertama kali muncul pilihan kecamatan. Karena sekolah kita ada di Kecamatan Gamping, pilih Gamping. Ini. Kemudian klik berikutnya atau next. Kemudian pilih nama sekolah kita. Nama sekolah kita adalah SMP Ma'arif. Jangan keliru ya. Nanti tidak muncul. SMP Ma'arif Gamping. Kecamatan nggak boleh keliru. Nama sekolah juga nggak boleh keliru. Kemudian klik berikutnya. Kemudian ada link. Nah, ini yang diklik link ya, bukan berikutnya. Tapi yang diklik adalah linknya ini, yang biru. Nah, maka akan muncul. Nah, ini muncul soalnya ini. Ketentuannya ini. Petunjuk pengerjaan soal penilaian akhir semester online tahun pelajaran 2020-2021. 1. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan soal. Berdoa dulu.
Yang kedua, sebelum masuk ke halaman soal, periksa kembali identitas, nomor tes, nama, password yang nanti akan dibagikan. Juga token. Nah, ini. Kemudian mengisi fakta integritas, yaitu kalimatnya berbunyi, dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan soal penilaian akhir semester ini dengan berdasarkan kejujuran, harus jujur, tanpa membuka atau mencari jawaban dari berbagai sumber, baik itu media cetak, media elektronik, maupun menanyakan langsung dari sumber lainnya. Jadi dikerjakan sendiri tanpa menyontek, tanpa bertanya. Nomor 4, periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawab. Jumlah soal adalah 40 soal, semua dalam format pilihan ganda, pilihan A, B, C, D. Karena jawabannya 4 jawaban, jadi A, B, C, D. Kemudian setiap halaman terdapat 5 butir soal. Jadi halaman pertama 1 sampai 5, halaman berikutnya 6 sampai 10, dan seterusnya sampai 40. Kemudian waktu yang tersedia 120 menit atau 2 jam. Tadi jam 7 sampai jam 9. Kalau 7.30 sampai 9.30 dan seterusnya. Link akses soal penilaian akhir semester ini bisa diakses oleh siswa sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Setelah itu, secara otomatis link akses soal akan terkunci dan tidak bisa diakses. Jadi, pergunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai kehilangan waktu. Karena kalau sudah lewat, tidak bisa diakses. Nomor 9, untuk menjawab soal silahkan Anda memilih huruf A, B, C, atau D. Biasa. Yakinkan Anda telah mengerjakan semua soal sebelum waktu mengerjakan habis. Jangan sampai kehabisan waktu, entah masuknya terlambat dan sebagainya. Nah, kemudian tombol kirim ditekan atau submit sehingga semua jawaban Anda terunggah. Nomor 11, jika peserta penilaian akhir sudah selesai mengerjakan soal tetapi tidak klik tombol kirim, lupa misalnya tidak klik submit atau kirim, maka jawaban Anda tidak terunggah, artinya belum mengerjakan, artinya dianggap belum mengerjakan soal. Maka harus dipastikan seperti di depan tadi, sampai mendapat notifikasi jawaban Anda sudah, data Anda sudah terkirim. Nah, itu. Jika peserta penilaian akhir semester sudah klik tombol kirim atau submit, maka jawaban terunggah dan dianggap telah mengerjakan soal, dan kepada peserta tersebut tidak bisa kembali masuk ke menu soal meskipun peserta tersebut belum selesai mengerjakan. Jadi kalau sudah dikirim ya sudah selesai itu. Nah, makanya hati-hati. Nah, tadi sebelum masuk ke soal harus mencentang fakta integritas ini tadi. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan soal penilaian akhir semester ini dengan berlandaskan kejujuran, tanpa membuka atau mencari jawaban dari sumber lain. Harus dicentang dulu, kalau nggak dicentang nggak bisa melanjutkan. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini nomor tes tadi dimasukkan 04, ini kode Sleman, kode ya pokoknya 04 itu. Kemudian 035 kode sekolah kita. Kemudian nomornya contoh saja ini. Kemudian kelasnya. Kemudian namanya. Nah, jangan sampai lupa nama sendiri.
Kemudian password. Nah, ini ada warning, ada perhatian. Hati-hati dalam memasukkan password. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai, maka nilai tidak akan keluar. Jadi tidak mendapatkan nilai. Jadi passwordnya disamakan dengan yang ada di kartu. Kali ini hanya cuma contoh saja. Misalnya saya pakai ini saja. Ini cuma contoh. Kalau yang di kartu tadi kan ada hurufnya juga. Kali ini cuma contoh. Kemudian mohon cek kembali apakah data yang Anda masukkan sudah benar sesuai dengan kartu tes. Jadi diperiksa sudah benar. Tadi ada passwordnya, namanya, nomornya. Nah, kalau sudah, ini dipilih ya. Nah, kalau belum ya dibetulkan dulu. Kemudian baru berikutnya. Klik berikutnya. Nah, ini token. Token sudah diberikan di sini, tinggal disalin saja. Ini semuanya huruf besar, ada 6 huruf, tulis besar semua. F, I, D, B, G, N. Nanti masing-masing soal akan lain. Ini sebagai contoh, masing-masing pelajaran mata ujian akan lain. F, I, D, B, G, N. Kalau sudah sama, klik berikutnya. Nah, ini bisa saja terjadi gagal jaringan. Ini diklik belum mau beranjak, coba ditunggu, atau saya ubah jaringannya, nggak usah pakai wifi. Nah, kalau ini belum masuk soal mungkin masih bisa di refresh, tapi kalau sudah masuk soal nanti mengulang lagi. Nah, coba ini mengulang lagi. Wah, ini enggak. Tapi kalau sudah mengerjakan kok di refresh, sudah masuk halaman ini di refresh, ya nanti akan mengulang dari awal lagi, mengisi tadi fakta integritas dan seterusnya, token dan sebagainya. Tapi kalau belum masuk soal masih bisa di refresh. Nah, ini dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Diusahakan dikerjakan semuanya. Jadi dikerjakan semua. Contohnya ini misalnya dianggap sudah mengerjakan saja. Nah, 1 saja contoh. Kemudian halaman berikutnya ini nomor 6 sampai 10. Kemudian halaman berikutnya nomor 11 sampai 15. Nah, nomor halaman berikutnya 16 sampai 20. Kemudian halaman berikutnya 21 sampai 25. Dikerjakan semuanya. 26 sampai 30. Kemudian 31 sampai 35. Kemudian halaman terakhir nih 36 sampai 40. Nah, dikerjakan sampai nomor terakhir. Dis misalnya. Kemudian kalau sudah yakin ya tinggal berikutnya. Kalau belum yakin kembali untuk mengerjakan nomor yang belum dikerjakan. Misalnya ini kembali. Nah, halaman berikutnya. Wah, ternyata belum dikerjakan. Dikerjakan misalnya. Nah, ketika sudah yakin, klik tombol berikutnya. Nah, di sini ada menu peringatan nih. Perhatikan lagi alokasi waktu yang tersedia untuk mengerjakan soal-soal di halaman ini. Jadi lihat jamnya, sudah sampai jam berapa gitu kan. Jadi kalau sesi pertama hari Jumat tuh sampai jam 9. Dilihat jam berapa itu yang ada di layar. Kemudian jika belum yakin dengan jawaban Anda, silakan klik back atau kembali untuk mengedit jawabannya. Jika sudah yakin dengan jawaban Anda, silakan klik submit atau kirim. Sekali Anda klik
submit atau kirim, maka jawaban akan terkirim dan Anda tidak bisa masuk kembali ke laman soal. Nah, ini misalnya sudah diklik kirim. Nah, maka akan mendapat pesan notifikasi, terima kasih, data ujian Anda sudah masuk. Nah, berarti ini sudah selesai. Begitu anak-anak, semoga bisa dipahami dan jangan lupa belajar. Nanti tanggal 21 uji cobanya, tanggal 24 uji coba kedua, kemudian tanggal 27 adalah yang sesungguhnya. Dengan uji coba semoga anak-anak juga lebih memahami dan nanti sudah makin familiar atau terbiasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.